Shalom, perkenalkan nama saya Ertina Tunis. Dalam video ini saya akan membagikan sedikit materi psikologi kepribadian. Yang pertama, definisi kepribadian. Definisi kepribadian menurut para ahli psikologi. Yang pertama, menurut Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut Craig dan Cradfield, kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Yang ketiga, menurut Adolf, kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemauan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, moral, rohani, emosional, maupun yang sosial. Yang keempat, menurut George, kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman hidupnya. Yang berikut unsur atau konsep dasar kepribadian menurut Al-Wilsol 2005, yaitu karakteristik atau watak. Karakter atau watak merujuk pada pola tingkah laku yang ditunjukkan individu dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, temperamen. Temperamen merujuk pada sifat kepribadian yang terbentuk dan melibatkan unsur warisan biologis atau keturunan. Yang ketiga, sifat. Sifat adalah tindakan berulang yang dilakukan oleh individu serta cenderung berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat, ciri. Ciri juga merupakan tindakan berulang yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Yang kelima, kebiasaan. Habit merupakan suatu pola perilaku yang dipraktekkan oleh individu ketika dihadapkan dalam kondisi atau stimulus tertentu. Yang berikut aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, naluri atau nutrisi. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, cirologi. Yang kelima, astrologi. Yang keenam, grafologi. Yang ketujuh, psigonomi. Yang kedelapan, frenologi. Dan yang kesembilan, unikologi. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Dan yang keempat, pengalaman kelompok. Teori kepribadian. Teori kepribadian dan fungsinya. Teori kepribadian merupakan kumpulan atau konsep yang satu dengan yang lain dan berhubungan dengan tingkah laku manusia. Beberapa fungsi dari teori kepribadian atau terapi perilaku kognitif, yaitu yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif atau menguraikan dan menerangkan menjadikan sebuah teori kepribadian bisa mengorganisasi sekaligus menerangkan tingkah laku atau kejadian yang dialami individu secara sistematis. Yang kedua, fungsi prediktif. Fungsi prediktif atau meramalkan menjadi sebuah teori kepribadian bisa meramalkan sebuah tingkah laku, kejadian, dan juga sebab akibat yang belum terjadi dalam diri masing-masing individu. Yang berikut, psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah, namun tetap saling berinteraksi. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alami. Contohnya,
makanan, minuman, dan seks. Yang kedua, ego. Ego berurusan dengan kenyataan atau realitas, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang tepat, dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Yang ketiga, superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat didasarkan pada moral dan penelitian tentang benar dan salah. Kepribadian manusia. Yang pertama, sanguini. Jenis kepribadian sanguini identik dengan sifat yang ekstrovert. Para sanguinis adalah orang-orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, suka bersosialisasi. Yang kedua, melankolis. Jenis kepribadian berikutnya yaitu melankolis. Berbeda dengan sanguinis, mereka dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Yang ketiga, flegmatis. Mereka dengan karakter flegmatis lebih suka mengobservasi. Mereka akan lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Jenis kepribadian yang terakhir yaitu koleris. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini yang menjadi kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Para koleris mampu memengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Yang berikut teori behaviorisme menurut John B. Watson. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons, hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Yang berikut teori Gordon Allport. Teori kepribadian Gordon Allport menekankan pada manusia normal, sebab manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadaran yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus bergerak dan mengalir. Sekian dan terima kasih.